Ya, lebih kepada preskon ya untuk acara Gladiator Music Show yang ada di Kota Bekasi tanggal 10 dan 11 September pasti. Ya, line up-nya udah bisa kita lihat kan di belakang ada Gusti Febian, ada Jamrut, ada Ungu, ada Burger Kill, ada Triswaka, ada Sarah Fajira, ada Fabio, Tip X, semua ada dan lain-lain. 4 bulan. 4 bulan persiapan event yang akan dilaksanakan. Apanya? Ya kalau dari persiapannya sih semuanya udah selesai ya, cuma tinggal ya mungkin nanti sampai jadinya kan ada praproduksi, ada pasca event rilis gitu. Jadi memang saat praproduksi ya banyaklah perizinan udah kita lalui, ya terus venue, terus juga promosi, direct semua pengisi acara dan lain-lain. Ini yang menarik semua band ya, dari berbagai ini ya, genre ya. Tidak satu pun sahabat Bang Raffi yang selalu tampil di TV tidak ada. Ya sebenarnya karena dia akan adanya di boxing show, kan beda. Kan saya bilang ada musik show, ada boxing show. Gitu rencananya dia nanti akan jadi presenter utamanya di acara Gladiator Boxing Show. Jadi beda ini musik gitu. Jadi music show ada boxing show. Ya kita kan lahir di Kota Bekasi, lahir di Bekasi. Dalam arti ini sebagai bentuk hiburan aja untuk masyarakat Bekasi lah tentunya gitu. Terus terlebih kita juga ya pasca kemarin pandemik hampir 3 tahun kita dalam situasi yang memang tidak semerdeka sekarang walaupun kita taat dan patuh prokes ya sekarang. Cuma ini akan menjadi sebuah barometer lah yang pasti buat semuanya gitu bahwa eventnya. Ya semua lah itu yang ada di situ semuanya ada yang nggak bisa dihitung lah, banyak banget semua line up-nya udah ada semuanya bisa teman-teman lihat kan di line up-nya. Tapi ada mungkin pengalaman sendiri gitu kemarin kan juga pandemi sempat kangen juga nonton konser. Ya pastinya kan kita juga Kudeta juga udah rilis album lagi tour juga ya 7 Agustus kita di Tangerang Festival dan lain-lain semuanya. Justru memang ini jadi barometer untuk orang kangen ya untuk bisa bersama-sama kita kembalikan lah dunia kita yang bebas seperti dulu, boleh event musik dan lain-lain. Bang, ini pertama kali berarti ya? Ini pertama kali ya? Apanya? Di Bekasi pertama kali ya? Iya. Perdana. Apa yang akan menggeledah di acara ini? Yang pasti kan dari namanya udah Gladiator Music Show, jadi bukan event yang biasa. Saat masuk ke situ semua ornamennya udah seperti di Romawi. Panggungnya juga pasti akan kayak Kolosseum. Terus cewek-ceweknya pakai headpiece, ada ikat kepala yang kayak cewek-cewek Romawi dan Yunani. Terus ada helm-helm gladiator, nanti disemprotin salju, mereka saling ngelindungin pasangannya, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak lah, bukan cuma nonton musik konser begitu doang, pasti banyak rangkaian musiknya. Tapi bikin event ini baru pertama kali. Sering. Aku udah pernah bikin Semarang, aku pernah bikin di Bali, aku pernah bikin di beberapa titik lah, semuanya udah pernah semua. Bekasi cuma yang paling besar ya ini sekarang. Tapi nantinya akan berkembang nggak sih Bang ke daerah-daerah lain di luar kota gitu? Sementara ini ya pasti akan keluar gitu. Cuma kita lagi fokus bikin 2 event Gladiator Music Show dan Gladiator Boxing Show. Jadi 2 event ini yang lagi kita fokusin. Terlebih juga alhamdulillah kita dapat kepercayaan luar biasa dari pemerintah Kota Bekasi untuk mengelola semua event yang ada di Kota Bekasi selama 1 tahun ke depan gitu. Dari kontrak MOU itu menjadi pecut semangat juga lah pastinya buat PT Gladiator Media Perkasa untuk bisa lebih jauh. Kalau masalah tiket penonton Bang, itu gimana dapat keputusan dari manajemen kenapa nggak konser biasa terbuka gitu kan? Ya sebenarnya memang kan kita juga ada donasi juga ya santunan. Jadi saat kalian beli tiket itu udah bagian dalam bentuk donasi juga untuk ya adik-adik anak yatim dan piatu yang ada di Kota Bekasi dan di Bekasi khususnya. Ya itu sebagai bentuk juga rasa solidaritas kita, charity event juga buat di sini gitu loh. Jadi memang anggaran-anggaran itu juga selain untuk produksi, untuk kegiatan eventnya, tapi yang lebih penting juga memang untuk bisa dialokasikan untuk event charity-nya gitu. Apa yakin Bang kita ini akan bisa sukses? Harus yakin karena orang yang sukses harus berjuang dan berjalan dengan keyakinan tanpa keraguan. Ya terlebih kita udah serahkan aja lah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiarnya kita lakukan sebaik-baiknya. Tentunya dari semuanya juga ya banyak yang pada support kok. Secara harga tiket berapa? Murah banget, 100.000. Khusus untuk buat hari dan beberapa hari ke depan 100.000. Makanya bisa kalian early bird-nya ini dimanfaatin, presale pertama itu 100.000
Itu dengan harga ya kelas festivalnya udah murah banget. Tapi kan ini kan itu nantinya akan menjadi acara yang besar juga ya. Kan pemerintah sendiri belum menyatakan bahwa pandemi selesai gitu Bang. Protokol kesehatannya akan dijaga seperti apa? Yang pasti semuanya kan kita ada izin juga dari Satgas Covid dan kita juga ada pemantau, apalagi kita event ini terselenggara karena ada pemerintah Kota Bekasi. Pastinya juga nggak mungkin menutup kemungkinan semua kita harus jalankan gitu loh dengan baik rangkaian-rangkaian kesehatan dan arusnya. Cuma kalau kita menutup diri dari sebuah kondisi, kita juga nggak akan bisa keluar dalam situasi itu gitu. Kita tetap menjalankan gitu. Ada terganggu ya nantinya. Ini kan itu besar ya dengan kegiatan abang tak ada situ. Karena kenapa berbagi waktu gimana? Ya paling kita udah mulai atur sih kalau khusus buat weekend ya ada jam pagi sampai siang gitu. Kita bisa alokasikan buat kantor aku kan di PT Gladiator Media Perkasa ini. Tapi kalau udah siang sampai malam itu bisa buat program-program yang lagi berjalan. Jadi tinggal kita maintain saja. Kita ngatur waktunya sebaik-baik. Pak, mungkin kalau mendampingi guru sendiri gitu kan, gimana sih? Tapi ini sudah mulai memikirkan Apa? mendampingi, udah mulai pikiran mungkin atau Enggak lah, paling udah lah. Sekarang lagi asik sendirian, anak juga udah pada di pesantren. Ya kita pasti lebih kepada munafik ya kalau gampang itu nanti aja, nggak juga sih. Cuma nanti kita lihat aja karena kan apa ya, kayaknya Tuhan udah memberikan kesempatan satu tiket terakhir untuk aku rumah tangga gitu. Karena kalau misalkan satu ini tiba-tiba gagal lagi, ini akan menjadi suatu hal yang menimbulkan keterpurukan berlanjut buat aku. Jadi untuk prosesnya mungkin nggak kayak kemarin, gampang dan mudah untuk menentukan. Jadi kalau sekarang memang harus ada pasca kita mengenali, kemudian kita mencari, menseleksi, kemudian siapa yang layak untuk diajak resepsi. Jadi memang ada prosesnya tuh, rangkaian itu gitu loh. Jadi nggak gampang kayak kemarin. berarti masih belum mau buka? Hah? Belum mau Iya, kalau metode rumah tangga kemarin itu kenal dulu, laksanakan dulu, nanti menyesuaikan ini yang salah gitu loh. Jadi sekarang kita lebih kenal dulu, menyesuaikan dulu, berkomitmen, baru kita ke pernikahan gitu. Jadi bedanya sama dulu kayak gitu. Metodenya aja. Bang, berarti kemarin kenal dulu, maksudnya kenal sama nanti yang mungkin juga datang. Kenal. Itu lah kenal dulu, baru selanjutnya seperti itu ya. Maksudnya? Bang, mana tadi kan kenal dulu, maksudnya kemarin kita berceritakan datang ke apartemen Mbak Natali. Siapa? Kenalan. Itulah semacam itu lah ya Bang, maksudnya kenalan dulu lah ya. Ya itu udahlah, itu kan udah dulu, hal yang dulu lah, hal yang udah lama lah. Karena Natali juga ya aku respect ya, maksudnya Kang Sule juga pertemanannya baik itu sama aku, kita sering komunikasi juga gitu loh, untuk apalagi pernah terlibat berprogram bersama. Terus ya terlepas mereka juga lagi ada masalah atau apapun, aku pikir itu yang dulu lah gitu. Aku memang nggak menutup kemungkinan ya itu pernah terjadi gitu loh, tapi itu suatu hal yang udah lama dulu gitu. Berarti udah lama ya? Ya udah lama lah, sebelum jauh banget memang aku kenal sosok Natali sebelum sekarang gitu. tapi mungkin respon netizen malah kayak menjodoh-jodohkan kamu sama Natali, terus juga ada lagi Kak Bisa aja. gitu, sama Ada Bang sama Puput Derajat malahan dijodoh-jodohin Bang netizen Bang. iya gimana tuh Kak? Coba ada Bang. Ya enggak lah, kan semua juga apa ya, gladiator itu pantang menoleh ke belakang. Jadi mantan tuh nggak mungkin bisa kembali, kecuali ya tertentu ya. Ada beberapa mantan yang memang layak untuk kita bisa kembali, ada yang enggak gitu. Tapi kalau udah semua bagian-bagian masa lalu ya masa lalu. Kalau netizen mah ya bebas aja, dia mau ya komentar apa, ngomong apa, bebas. Oke? Pada saat ini yang menarik adalah di netizen itu menjodohkan mantan Asgabar Kalina sama Kang Sule oleh jodohkan itu Bang. Ya nggak apa-apa lah. Udah bebas-bebas aja. Netizen mau ngapain juga. Bang, sedikit memang tanggapannya ini ada yang lagi ramai juga terkait dari keluarganya Gotik yang sedang bermasalah, itu gimana Bang komentarnya? Apa masalah apa? Yang pihak Sirajuddin diduga
juga mengambil peran model asal Jogja. Bagaimana? Gimana komentarnya Bang? Saya dari kemarin udah berusaha untuk menghindari pertanyaan ini sebenarnya. Ya kalau aku gini, aku nggak bisa menghakimi ya itu kebenarannya seperti apa. Kita nggak boleh juga menghakimi gitu. Tapi kalau menurut aku, Saskia juga kan sekarang sudah punya rumah tangga yang baik, punya anak, punya suami, punya keluarga yang harmonis. Ya wajar lah kalau misalkan suatu saat mungkin akan ada ujian atau cobaan gitu loh. Cuma aku juga bukan kapasitasnya untuk bisa memberikan komentar terlalu jauh. Tapi kalau kita bersama-sama ya tidak boleh menghakimi dulu lah gitu. Karena kan biar bagaimanapun kejadian itu kita nggak pernah tahu, kita hanya melihat dari sisi luar gitu. Ya kalau untuk ya Saskia sama suaminya ya semoga bisa lebih diperkuatkan aja lah. Karena kan semakin kuat untuk bisa menghadapi ujian-ujian seperti ini. Oke? Ada isu juga nih dari mungkin netizen yang tadi juri-juri bilang Pak Vicky balikan, kenapa nggak balikan lagi sama Kak Kalina? Gimana Pak? Ya udah selesai semua. Kan sudah bilang. Kenapa kalau kita mengendari mobil, kaca di depan itu lebih besar daripada kaca spion. Kaca spion itu diibaratkan masa lalu yang kita lihat hanya sewaktu-waktu. Tapi kaca mobil di depan itu lebih besar agar kita fokus untuk melihat ke depan. Jadi memang udah masa lalu, ya udahlah. Terlebih ya udah biarlah dia dengan kehidupannya dia. Tapi ada nggak sih mungkin dari Kak Vicky sendiri berkriteria buat calon istri ke depannya? Ya ada sih, kita juga bukan suatu hal orang yang berlebih untuk bisa mengkriteriakan orang yang akan menjadi pendamping kita. Kita lebih evaluasi diri kita aja lah. Jangan sampai maksudnya kalau ada kejadian lebih menyalahkan orang lain gitu. Jadi kita lebih mengintrospeksi diri kita aja. Karena berarti Bang, kemarin juga ada potongan video sedikit ramai juga dibahas gitu yang sang pacarnya Kalina itu si Vicky ya. Vicky yang teriak-teriak bahwa akan ngangkat bendera Abang. Udah lah, masing-masing aja lah. Masing-masing aja. Pak Ruben, soal penyakit Ruben gimana Bang? Abang kemarin satunya sempat main di sketsa. Rumah juga, sempat ke rumahnya juga nanya, lu sakit apaan gitu-gitu. Ya kita berdoa aja yang terbaik ya. Karena kadang-kadang ada medis dan non medis kan di dalam hidup manusia udah suatu hal kewajaran. Cuma dia lagi ikhtiar, lagi memperjuangkan kesembuhannya. Gunanya kita sebagai sahabat dan orang terdekat yang mengasihi dan menyayangi pastinya berdoa untuk bisa diberi kekuatan, sukses terus, semangat terus. Karena Ruben itu kan juga jadi tiang yang memang kokoh ya untuk semua keluarga besarnya, untuk semua perusahaannya. Jadi saya pikir dia punya jiwa fight yang kuat lah dalam situasi-situasi sulit. Ya, oke semuanya, udah? Ruben, enggak lah, itu mah bercandaan aja. Nggak ngerti lah, itu terlalu berlebihan lah, itu kan juga cuma konten program aja. Nggak boleh menghakimi orang lain dari satu kejadian yang belum tentu benar lah. Ya, udah cukup. Oke. Terakhir nih harapannya buat belajar Yang pasti udah banyak berita hal yang mungkin berdampak kurang baik atau apapun dari dulu gitu. Ada beberapa yang kita harus akuin itu terjadi gitu. Kalau sekarang aku pengen lahir dengan seorang Vicky Prasetyo yang baru. Aku pengen lebih aktif lagi di dunia kegiatan sosial yang pasti untuk adik-adik aku, para yatim piatu yang ada memang yatim dan piatu yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Pastinya pengen beli event-event musik yang bisa berharga terhadap sesama. Jadi aku pengen lahir seorang Vicky Prasetyo sebagai gladiator yang baru ya, dengan event-event kita, dengan aksi-aksi kegiatan sosial kita untuk bisa menjadi lebih besar. Gitu aja. Thank you ya semuanya ya. Terima kasih.